jadi mungkin bisa belajar juga ya. Mungkin tadi bisa kita ekspor lebih banyak. Oke, langsung aja. Harus dia. Ya, ini kutipan dari Kak Bagus. Ini AI ya. Nah, photography is not just in the click, but also in the post click. Jadi tema kita hari ini tadi editing dan post processing. Jadi kalau part pertama saya flashback dikit itu lebih ke in general lah gitu. Jadi lebih ke workflow, lebih ke background stories kenapa 3 orang yang waktu itu diberikan kesempatan jadi pembicara suka foto JKT dan kalau kesempatan foto JKT. Nah untuk hari ini kita fokuskan ke editing dan post processingnya atau setelah kita capture gambarnya. Nah jadi next langsung aja. Mungkin kita sekalian perkenalan dengan 3 orang yang berada di depan kita. Background stories dan pemantik diskusi hari ini. Mungkin saya mulai dari Mas yang paling kanan, Mas Adi, silakan. Perkenalkan nama, akun segala macam, Osi kalau ada, oleh kan kalau ada. Ya Allah. Selamat sore teman-teman, makasih udah datang. Ya jadi kenalin buat yang belum kenal gua Andi, biasa dikenal dengan Andi 48. banget. Ya Osi. Ya, ya pokoknya gitulah. Apalagi nih? Stories. Oh, berarti aja. Jadi Ini foto Mas Adi juga ya? Kalau itu foto Mas Adi. ini foto tahun lalu nih. Jadi gua dasarnya emang bukan ambil angle yang kayak gini. Bang, Kayaknya mic-nya kurang dekat Mas Adi. Kedengeran nggak sih di belakang? Enggak. Baik. Langsung di sini aja kalau Atau untuk kamu coba ini. biar bisa lebih dekat gitu. cek masuk. Oke. Ini juga foto Mas Adi yang Saya Rana. Ya ini salah satu salah satu contoh foto yang gua suka ya. Foto yang apa ya? Foto yang kosong gitu. Kosong yang menceritakan mati-matinya ya gitu deh. Kalau hari-hariannya nih Mas Andi ini kan emang kalau kelihatan dari foto-fotonya ya, ini foto yang sangat ini ya terjadi gitu ya. Kalau hari-hariannya emang Mas Andi itu emang ini juga ya, apa namanya akrab dengan fotografi atau gimana? Ya kebetulan gua juga kerja sebagai fotografer ya. Itu tepatnya fotografer produk sih. Oh, tapi emang basicnya berarti di fotografer Ya, ya? tapi ada basic fotografi seperti tadi yang landscape itu. Yang ini ya? Ya. Sebelum di JKT gua suka motret seperti ini. Oh. Ya karena gua Vespa ya. Oh, awalnya Vespa, iya. Jadi awal gua fotografi belajar dari sini sih. Oh, oke. Ada background pendidikan mungkin yang memang berkaitan dengan fotografi gitu? Fotografi secara langsung sih mungkin DKV kali ya. Oh, jurusan DKV. Ke desain gitu. Oh, sama kayak Fioni lah ya. Oke. Jadi memang sebenarnya ada basic ya, tapi dan memang ada passion di situ ya sebelum terjebak ya di. Iya betul. Oke. Next kita mungkin ke ke Mas, Ini dia. Mas Andre. Silakan Mas Andre perkenalan dulu. Cek. Kenalin semuanya, nama saya Andrew. Kalau saya selamat datang dan terima kasih sudah memberikan waktu untuk sore hari ini di Session 42. Untuk background study saya sendiri tuh saya mulai fotografi kalau di luar JKT yaitu dari 2000 berapa ya, 2015 kayaknya, baru belasan. Tapi untuk fokus ke JKT itu baru 2022, 2023 itu baru mulai kayaknya foto JKT itu asik gitu loh, karena latar dari foto itu semuanya kan hilang kecuali foto kan. Dari itu saya juga pengen kayak teman-teman atau mendengar semuanya yang udah menduluin saya ingin maksudnya pasti udah mau dulu ya, udah mau dulu gitu.
juga pengen gitu di per event itu kan pasti ada cerita dan kenangannya sendiri gitu loh. Jadi kayak dari foto itu juga pengen ada cerita, entah itu dari lightingnya, entah itu dari crowdednya atau dari formasinya segala macam. Saya juga pengen karena juga apa ya dari foto itu saya bisa hidup dan dari foto itu juga saya bisa bercerita kayak gitu sih. Kenapa motoin mobil, Mas? Nah, kebetulan di luar JKT saya kerjanya memang sebagai fotografer di beberapa brand sih. Jadi dari sports juga saya ikut, sebelum JKT juga saya potret sih. Basicnya dulu sama potret dulu ya, potret model segala macam. Produk juga pernah dulu, tapi bentar. Dan Mobil juga produk kan jatuh ya? mobil mungkin car sih. Oh, show ya, show car sama yang terakhir saya sport sih, motor sport sih. Oh, makanya masuk di TV. Seperti itu sih tugas saya. Terima kasih. Oke. Ini next berarti kita ke Mas mau bener siapa Mas? Reja ya. Oke. Itu juga percuma. Oh iya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan hadir, ngobrol sama gue juga. Biasa orang kenalnya Padis, gitu kan. Nah, sebenarnya gue motor sih udah lumayan lama sih ya dari SMA udah mulai motor. Tapi untuk motor ke JKT itu ya baru-barunya aja. Gitu. 2023 awal lah gitu. Ini foto-foto gue dari karena gue emang basicnya stage kali ya, jadi seringnya tuh ngambil foto-foto band gitu, dan untuk masuk ke foto JKT itu nggak terlalu nggak terlalu banyak adjust lah gitu, karena basically kan sama gitu secara tekniknya, secara komposisinya gitu. Kalau masalah kerjaan sih, gue dirinya di bidang kehumasan sih sebenarnya. Jadi untuk foto juga cukup sering gitu di berbagai posisi lah. Ini setelah bulan ini foto band semua ya, ini band, penyanyi ya. Ini juga ya. Band juga. Oh, Yo Era yang mana ya? Drummer ya. Iya. Sebenarnya moto JKT itu ya seru sih, apalagi gue juga awal-awal kan moto di fandom ini kan masih gak kenal siapa-siapa. Gue ngeliat senior-senior di sini kan, gue ngikutin mereka, akhirnya kebentuk lah kayak asik nih event sini gitu, ketemu banyak teman sih. Paling itu sih. Maksudnya siapa? Pasti itu. Iya. Sebut dong namanya. Oke, sebut namanya. Jadi mungkin bisa kita simpulkan ya, dari Mas Andi, Mas Reza dan Mas Andrew di sini udah ada bukan basic ya, udah ada background sebagai situs profesional lah ya di bidang fotografi maupun editing dan desain segala macam. Jadi memang ilmunya benar-benar berguna buat kita semua. Mungkin di sini ada yang punya same background juga dengan 3 teman kita di depan. Nanti kita coba kulik di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Langsung aja. Dari mana kalian belajar fotografi? Dari mana belajar foto editingnya juga? Jadi fotografi dulu, berarti untuk bagian tools foto editingnya itu dari mana? Karena kan cukup kompleks ya, teman-teman juga mungkin tahu tools itu kemudian banyak slidernya dan tools-tools lainnya. Mohon silakan bebas dari mana belajar? Dari mana belajar fotografi? Yang pertama yang pasti saya itu otodidak orangnya. Otodidak dari YouTube, dari kenalan teman. Dulu saya punya kenalan teman fotografer jurnalis malah, tapi saya tertarik malah potret kan agak aneh sih. Nah, yang pertama itu cari referensi di dunia digital kan sekarang udah gampang banget. Entah dari fotografer andalan kalian, dari genrenya kalian masing-masing. Pokoknya kalian sukanya potret nih. Saya aja hashtag potret fotografi segala macam di Instagram itu pasti ketemu ada. Pasti ada, tinggal kalian cari aja, ini fotonya tuh gue banget, ini fotonya tuh asik banget nih untuk gue kulik, ini fotonya tuh menggambarkan apa yang ingin gue gambarin dan apa yang gue ceritain selama ini. Nah, itu salah satu motivasi saya pertama kali untuk bisa terjun ke dunia fotografi sih gitu sih. Nah,
Tapi kalau untuk belajar di processing di post pro, ya sebelum post pro itu ada pre-production, production, dan post processing atau post production. Nah untuk di post production ini selain nonton di YouTube dan diajarin orang-orang, saya juga beberapa kali ikut kelas editing, terutama coloring. Karena dulu saya basicnya juga sebelum di motorsport ini, saya tuh kerja di weddingan ya. Jadi kelasnya lebih banyak dan lebih bisa gampang diikuti. Oke, next mungkin bisa Mas Andi dulu kali ya. Belajar fotografi dari mana? Gua belajar fotografi awalnya dari hobi, sama mungkin kita semua juga sama ya dari hobi. Hobi gua dulu yang kata tadi gua suka foto landscape. Jadi gua suka mengeksplor ya mungkin kayak gitu ya, explore banyak gaya yang bisa dibilang tuh dari landscape. Infrastruktur lebih landscape. Oh, landscape. Kalau belajar foto editing dari mana Mas Andi? Foto editing itu mungkin karena foto landscape itu lebih itu ya. Kalau stock foto itu kan apa sih namanya? Hambar gitulah bahasanya, enggak berwarna. Jadi dari situ gua mulai belajar buat Ngulik lah ya. ngulik-ngulik. Tapi otodidak juga berarti. Betul, otodidak. Tapi kalau tadi Andrew kan dia sempat ikut kelas gitu. Mas Andi ada Gua full otodidak. otodidak. Mungkin gua lebih banyak belajar dari referensi sih ya. Referensi dulu dari Instagram tuh banyak banget yang suka nge-share foto landscape gitu, dan gua mulai nyoba ngikutin gayanya gitu. Itu gua belajar. Kayak mulai aman ini modifikasi. Oke, mungkin nextnya Mas Reza. Kalau ditanya belajar dari mana belajar fotografi, pasti awalnya otodidak sih, sama antara hobi gitu kan. Hobi, terus akhirnya kemudian di kuliah tuh dapat matkulnya, akhirnya coba memperdalam di situ, lulus tuh ikutlah komunitas-komunitas fotografi lah gitu. Banyak kok gitu. Kalau gua kan kebetulan emang basicnya fotojurnalis, lebih tertarik ke sketch. Nah gua itu salah satu komunitas yang berhubungan sama itu. Kayak gitu sih sebenarnya. Nah kalau untuk belajar foto editing itu gua pertama kali belajar gara-gara kekurangan gue waktu moto. Gua dulu moto ya masih kacau lah, masih belum ngerti segitiga exposure basic itu nggak ngerti. Nah ternyata ada yang namanya post pro yang tadi dibilang sama Andrew itu. Nah gue belajar di situ, ngulik sendiri, ngulik sambil lihat YouTube referensi-referensi yang ada, sama ikut-ikut paling ikut workshop juga sih gitu. Sisanya ngulik sendiri sih, itu aja. Oke, berarti mungkin ketiganya sama-sama otodidak, dan saya yakin juga teman-teman kayaknya semua otodidak lah ya. Ini bahkan untuk yang kerja dan hari ini tadi kalau Andrew, apalagi kita yang untuk hobi gitu ya, jadi banyak otodidaknya sih ya. Oke. Terus tadi juga termasuk toolsnya dan referensi interestnya kali ya. Ada yang landscape, ada yang jurnalistik, ada yang produk, itu mungkin cari di sosial media lah gitu ya. Nah itu juga teman-teman sama lah kurang lebih ada dari dari TikTok, Instagram, Flickr mungkin, Twitter mungkin dari teman-teman. Pinterest ya. Atau di Unsplash juga banyak yang sudah fokus. Oke. Next. Aplikasi yang paling sering dipakai untuk foto editing dan kenapa menggunakan apps tersebut? Ya, jadi kan aplikasi itu banyak ya, ada yang bahkan ada yang di mobile ya. Tapi mungkin kita kerucutkan di desktop dulu lah ya. Desktop tadi mungkin populer ada Adobe ya, Photoshop, Lightroom, belum lagi yang DxOMark, belum lagi yang nggak tahu kayak kan Bisa juga. Snapseed. Kalau dulu saya awal belajar itu pakai Photoscape nggak? Ringan itu ya, terus pakai Picasa atau Google. Asal jangan kasih isi aja ya. Instagram ya langsung pakai Instagram ya. Dulu Instagram belum ada filternya. Iya, Sekarang sih udah oke ya. Nah jadi kita coba tanya ketiga teman kita aplikasi yang paling sering pakai daily untuk editing itu apa? Silakan Mas Andi kali ya.
Kalau dari gua untuk post production kali ya, gua bisa pakai 3 aplikasi. Tiga ini beda. Yang pertama foto mekanik, itu gua pakai buat sortir foto, karena gua sekali foto event itu bisa 2000-an lebih foto. Jadi PR banget kalau mesti nyortir di Lightroom sih. Tadi apa toolsnya sorry? Foto mekanik. Aku baru tahu. Ini bisa di-download di desktop Desktop ya. gratis? Oh ya. Di MacBook, Windows? Windows. Dua bisa. Bisa dua-duanya. Bisa. Foto mekanik ya, kayak biasa Foto foto mekanik, mekanik. ya. Tadi tujuannya buat gampang. Paling foto ya, sortir ya. Sortir foto. Untuk yang berguna banget sih buat orang-orang yang foto banyak. ya buat yang fotonya banyak banget. Ya, jadi itu misal kalau Mas Andi itu milihnya gimana tuh? Misal cari yang ada muka osnya atau yang ada lightingnya? Ya, kalau saya sih gitu ya. Nggak bisa. Itu gimana tuh saya bekerja bedanya sama kita pakai Windows Explorer lah. Gitu. Kalau Windows Explorer itu mungkin nggak bisa di marking kali ya. Oh. Nggak bisa ditandain. Kalau di foto mekanik tuh bisa ditandain, bisa tandain centang atau warna, tambahin tag kayak gitu. Oke. Coba lanjut Mas. Tadi kalau udah di sortir terus yang kedua Dari apa? sortir lanjut ke editing, Adobe Lightroom seperti biasa. Habis dari Lightroom, satu lagi Photoshop. Gua biasanya pakai buat ngilangin objek. Jadi biasanya di foto kan ada iya manual, ngilangin objek manual ya, Photoshop. Berarti di Photoshop untuk ngilangin objek doang berarti ya? Maksudnya Iya, kalau main slider itu white balance, brightness gitu di Lightroom. Ya itu setelah Lightroom sih kalau gua. Oh, Photoshop justru setelah Lightroom. Oh. Ya, jadi setelah foto jadi di Lightroom diekspor, lanjut ke Photoshop buat ngilangin objek-objek yang tidak diinginkan. Label lain gitu misalnya. Oh, Enggak, rekam. Oh, rekam ya. Minta dikat apa? Enggak. Jadi untuk menghilangin objek lah ya, dan lebih ke layer-layer kali ya. Kalau Photoshop kan terkenal dengan layernya ya. Ya, Oke. Berarti ada 3 tools dari Mas Andi ya. Oke, paling next. sering ya. Oh, kenapa milih? Oh, mungkin tadi lah. Kenapa? Mungkin lanjut ke Mas Andi dulu ya. Kenapa mesti 3? Gitu? Kenapa nggak 1 aja gitu kan? Apakah kebiasaan dari kerjaan atau memang ya suka aja heavy di post pro nya, cari kesempurnaan? dulu gua awal foto itu cuma pakai Lightroom. Dan itu bener-bener lama banget, terus gak efisien karena memang terbatas di fiturnya tadi. Lightroom itu sulit nyortir file, juga fitur healingnya Lightroom juga nggak sebagus Photoshop juga. Ya, jadi butuh 3 aplikasi. Oke. Lanjut mungkin ke Mas Reza kali ya. Tools yang paling sering pakai apa dan kenapa pakai itu? Aku hampir sama sih ya, gue biasa pakai Lightroom sama Photoshop. Iya, ya sama hampir sama gunanya untuk coloring ya, di color correction segala macam itu di Lightroom karena memang paling pas, gue ngerasa paling nyaman di situ. Karena dulu gue sempat pernah pakai Photoshop ya, semua itu pakai Photoshop, bukan kamera raw ya, Photoshop. Wah, itu ternyata tidak oke lah. Karena gue nemuin aplikasi yang ternyata ditujukannya untuk editing warna, yaitu gue pakai Lightroom. Nah, kalau Photoshop hampir sama sih sama Andi ya, untuk ngilangin bocor-bocor gitu, bocor-bocor di frame atau nge-retouch. Misal muka membernya ada yang jerawatan atau apa gitu, nah itu nge-retouch gue biasanya di Photoshop kayak gitu. Itu sih. Kalau alasan milih ya itu sesuai emang kebutuhannya dan paling nyaman pakai 2 aplikasi itu. Ke Mas Andrew. Kalau aplikasi saya cuma satu sih, Photoshop doang. Photoshop kan di Photoshop kan ada kamera raw ya. Nah di kamera raw itu udah kayak Lightroom banget, dari masking, slidernya segala macam udah mirip banget sama Lightroom.
Tapi bukan berarti saya nggak pakai Lightroom ya. Dulu saya pernah pakai Lightroom di 2020-an ke bawah itu pakai Lightroom. Tapi di sini saya pakai Photoshop ya karena lebih simple. Cuma pakai satu aplikasi nggak pindah-pindah, kita bisa fokus juga kan. Itu aja. Cuman minusnya untuk di Adobe Photoshop Camera Raw ini ya better pakai RAW sih. Perdebatan yang sangat Itu sudah tipis lah. STT. ya, jadi mungkin udah common lah kita pakai Lightroom ya. Saya penasaran sih, ada yang nggak pakai produk Adobe nggak sih buat edit selain Lightroom lah? Karena alasannya Israel mungkin. Oh enggak. Ada, soalnya kalau beberapa yang pakai Fuji atau pakai DxOMark sama iya. Jadi dia nggak pakai Lightroom sama sekali tuh. Nah, Mas Rohmat pakai apa? Oh, Open source. iya, iya. Kalau dulu juga ada teman kita pakai DxOMark, pakai Fuji ya, Mas Juli ya, masalah ya. Apa saya juga nggak tahu ya. Terus ada yang pakai macam-macam lah terus ya. Berarti nggak ada semua rata-rata pakai Lightroom semua berarti ya. Nah, Photoshop ya, Photoshop. Jadi mungkin makin relate lah dengan pembahasan kita di pertanyaan berikutnya. Ketika mulai merambah kapasitas editing, hal paling dasar yang menurut kalian teman-teman di depan ini yang perlu atau wajib diketahui lah istilah-istilahnya dan panel. Kalau itu sebelah kanan ya, ada slider-slidernya. Itu kan panelnya ada yang basic, ada yang color correction, HSA, bla. Itu mana yang paling penting lah mungkin gitu ya. Semuanya mungkin penting, tapi tergantung ya workflow masing-masing lah. Nanti bisa masing-masing sharingkan. Mungkin dimulai dari Mas Andi kali ya. Jadi yang paling penting buat perlu diketahui semua teman-teman di sini, Mas Andi. Ya, ini Wah, histogram ini Instagram apa? Oh, ya. iya, bisa dibilang histogram ini grafik distribusi cahaya gitu. Jadi dari yang Udah nggak moto. Oke. Ya, lanjut grafik cahaya, Mas. Andi terus. ya. Jadi dari foto tuh bisa kelihatan kalau foto kita itu under atau overexposure dari Atau normal. ini Atau atau normal exposure dari itu dari program ini. Kalau ke kiri ini shadow ya. Under. Jadi under exposure Ya, kalau makin ke kanan makin terang. mungkin over. Ini kalau ini gimana Mas? Kalau Instagram kayak gini, lumayan normal. Normal. tebak dong fotonya siapa? Dia kira aja. Sama mungkin saya nambahin Instagram yang penting itu juga ya, yang ada ISO, terus focal length, bukaan dan Kelihatan di sini agak kecilan. agak kecilan ya. Ya, justru kalau saya sih sedikit sharing, justru panel ini tuh tadi ya juga Mas Andi kita ngomongin grafiknya distribusi normal atau ke kiri atau ke kanan, yang mana ya yang namanya normal itu yang ideal lah buat semua kondisi dan semua orang lah harusnya gitu. Jadi ini termasuk apa ya? Itu ngumpul di tengah dan nggak yang curam di kiri, jadi nggak turun gitu atau naik gitu ya di kanan ya. Terus di luar itu sebenarnya yang ini nih, yang ISO, shutter speed, bukaan dan focal length itu juga penting tuh. Biar kita tahu kita tuh sebenarnya kadang kita lihat ini highlightnya tinggi, terlalu silau lah gitu. Oh iya wajar kan, ternyata saya pakai speednya terlalu rendah, 160 ternyata itu masuk ke sana. Untuk ini ya, untuk dasar sebelum editing. Betul. Oke, next ke panel ini paling atas kalau nggak salah di Lightroom ya. Next di bawahnya Instagram ada yang basic kalau. Nah ini bagian serunya nih. Silakan Mas Reza. Nah, panel basic ya, ini menurut gue nih yang lumayan harus dipahami benar-benar sih basic ini, karena kita bisa apa? Tadi setelah histogram itu kita bisa ngeditnya tuh di sini dulu gitu. Jadi bagaimana exposure-nya, kontras, highlight-nya itu biar dapat foto yang normal atau yang natural atau yang kita inginkan lah gitu. Nah di sini nih menurut gue yang memang agak krusial ya. Kalau dari sininya belum kuat, nanti ke bawahnya pun menurut gue akan repot juga gitu.
kayak gitu. Paling itu sih kalau basic correction ini kan ada exposure. Kalau exposure kalau yang bilang terang gitu kan, kontras, highlight, shadow. Yang paling sering, yang paling wajib, misalnya ini kan ada berapa sih? 10 kali. Yang paling apa ya? Yang paling sering digeser lah gitu. Hal pertama selain mana yang paling digeser sih? Kalau kan kita nggak mungkin langsung main ke tekstur. Ya. Kayaknya di atas ke bawah kali ya. Yang urutannya. Gimana kalau dari Mas Red? Kalau gue sih biasanya dari exposure dulu ya. Dari exposure dulu, gue fotonya gue sesuaiin sama keinginan gue. Baru kontras, highlight, shadow gitu. Kalau white sama black gue nggak terlalu mainin banget sih gitu. Kayak gitu. Siap. Kalau dari Mas Andrew mungkin ada biasa gimana? Mana yang paling sering dipakai di slider? Mungkin saya mau nambahin buat orang semuanya. Oh, boleh. Dari stop. Nah, untuk dari stop ini. Tapi sebelum ini semuanya, aku mau kasih satu dulu. Sebelum kita masuk ke sini, hal pertama yang mau kalian pahami dulu satu. Foto ini mau diapain dulu? Nah, arahnya mau diapain? Mau di black and white kah? Atau mau kita bikin underexpose? Ada saturate maksudnya mau ada saturate, atau mau dibikin high contrast, atau mendingin dibikin bright and clean gitu ya. Nah, itu dulu yang kalian harus pahami. Balik lagi cari referensi sebanyak-banyak mungkin. Nah, setelah kalian tahu arah foto kalian mau diapain, baru balik ke Instagram. Nah, sebenarnya di Instagram bisa kalian pencet loh. Bisa kalian pencet supaya kalian bingung nih, banyak banget sebenarnya yang bingung. Kalian bisa langsung pencet di sini, kalian arahin kemanapun yang kalian mau, pencet aja. Kalau di kamera raw bisa ya, jadi atur nggak tahu. Bisa kan? Bisa kan? Iya. Kalau kalian bingung di sini, udah di sini aja kalian geser-geser aja. Boleh nggak? Ya boleh dong. Nggak boleh. Nah, balik lanjut di sini. Kalau saya pertama kali yang saya lakuin adalah yang paling jarang dipakai adalah profile. Pakai Fuji soalnya. Udah ada embedded ya kan ya. Nah, jadi salah satu fitur yang sering dilupain mungkin ya. Karena saya dulu menggunakan Fuji banget, jadi saya memanfaatkan banget gear yang saya pakai, yaitu film simulation di Fuji. Di Canon ada nggak? Di Nikon ada nggak? Di Sony ada nggak? Ada. Itu kan masuknya ke apa ya? Picture profile itu. Iya, picture profile gitu. Picture style. Nah, picture style. Nah, kalian bisa pakai picture style di kamera kalian untuk diaplikasi ke foto kalian di post production seperti itu. Jadi kalian bisa, supaya kalian udah cepat nih, warnanya udah cakep nih, udah dapet nih. Tapi waktu udah masuk ke editing biasanya kan kalau raw langsung jebret kan, mentah banget. Tapi kalau yang JPEG ya udah jadi gitu. Nah, kalian bisa, ini khusus untuk raw ya biasanya ya. Profile bisa kalian pencet, bisa kalian ganti, masukin misalnya ada rekomendasi dari Adobe-nya, terus ada juga dari camera matching. Nah, di camera matching ini bisa kalian pakai semua picture style yang dari kamera buat kalian masing-masing seperti itu. Nah, kenapa saya langsung ke situ dulu? Karena itu benar-benar mudah ya, serius. Kalau di Fuji Film itu kan film simulation-nya itu bisa langsung jadi gambar lebih matang gitu kan. Dari classic RAW, terus Pronex, Astia segala macam. Mungkin di Sony juga ada kan natural, landscape, vivid segala macam itu juga bisa. Nah, itu benar-benar mudahnya banget. Nah, setelah masuk ke situ, hal pertama saya lakukan pasti di temperatur dulu. Sudah pasti dan sangat kita alami dan relate. Lighting stage kan biasanya ya gojang ganjing lah ya. Gojang ganjing warnanya ngaco. Jadi temperatur semakin udah pasti saya lakuin duluan. Tapi tipis-tipis. Nah, terus masuk ke exposure, kontras, highlight, shadow. White sama black-nya saya jarang sih makanya. Banyak tolong sebenarnya dari Jepang mas. Nah, dari semua panel ini adalah panel color correction dulu. Nah, kenapa bukan color grading? Ntar dulu, color grading nanti kita ada bahas nanti. Semua tulisin namanya color correction. Sebelum kalian masuk ke color grading, kalau kalian pahami dulu color correction. Nah, color correction ini gimana ngejadiin foto kalian yang setelah raw tadi atau JPEG tadi menjadi dibenerin dulu cahaya dan warnanya dulu kembali ke natural atau agak flat dikit
seperti itu. Fungsinya apa? Itu untuk memudahkan kita untuk ke next proses, yaitu selanjutnya itu di color grading. Jadi sebelum color grading kita color correction dulu seperti itu. Oke. Oh masih ada ini ya, kalau berikutnya ini sharpening. Nah ini biasa nih kalau lensanya. Kalau lensa-lensanya F63 ya. Oke, jadi ini yang paling saya yakin sih semua sudah diutak-atik ya. Biasanya kalau yang amount sama yang mass reduction ya, luminance-nya gitu ya. Oke, mungkin dari Mas Andi biasa gimana? Ini perlu nggak perlu? Terus berapa amount-nya seberapa banyak gitu ya biasa? Sharpening maupun mouse ya. Ya kalau gua di panel ini biasanya gua nggak tentu sih biasanya. Acur saja. Alhamdulillah disetrum. Jadi mungkin yang gua tentu cuma noise reduction kali ya. Dan itu gua pakai yang AI noise reduction. Jadi tinggal klik. Nanti noise itu ya? Di noise itu Iya, bukan? noise. Oh, iya. Tapi itu mikro kalau nggak salah ya? Iya, Itu sih mungkin kalau yang nggak pakai raw bisa mainin di luminance dan color-nya itu. Bedanya apa tuh Mas Andi kalau sepemahaman Mas Andi? Pemahaman gua sih color itu color noise itu apa ya? Noise dalam bentuk warna kali ya. Kalau foto SOC agak gelap itu kalian zoom itu mungkin ada butiran warna kayak merah, ungu kayak gitu. Itu color noise. Kalau yang itu mentokin aja nggak masalah sih. Karena nggak terlalu mempengaruhi warna. Tapi yang paling mempengaruhi yang luminance ini sih karena dia Kaitan dengan gelap terang mungkin ya. Biasanya berapa? Paling aman ya. Gua paling 20-an kali ya. Tergantung foto dan tergantung ISO-nya sih berapa. Gue juga segituan tuh, bisa nggak lebih dari 30 ya. Kalau nggak, cat air gitu ntar pokoknya kalau nggak Asal salah. ada 12.400 aja isi. Oke, mungkin dari Mas Reza gimana tuh bisa main-main sharpening dan noise reduction banyak-banyak kan atau? Enggak sih. Nggak ya? Itu sama. Aku juga di Mas Reza ya. Iya. Saya bagus ini. Iya. Ya, sama ya. Mas Andrew gimana? Next, kayaknya satu panel lagi. Ya, gimana? Ya, saya sih kadang pakai ya, tapi nggak tahu teman-teman gimana. Dari Mas Andrew pakai ini nggak nih yang fitnet ini? Kalau fitness saya jarang pakai sih. Baik lagi ke kebutuhan sih. Kalau saya lebih ke manual nanti. Kalau main grade Mas biasanya kalau di Fuji itu grade-nya halus banget gitu kan ya. Apakah perlu tambah bumbu-bumbu? Kalau grade itu jangan lebih dari, kalau mau nambah kayak gadget sekarang lah, aesthetic grade-gradean gitu, yang lebih dari 30 aja lah. Dijikan. Iya, ala-ala digicam gitu. Nah kalau di Vignette ini paling penting tuh sebenarnya mainin semua ya. Amount itu jangan mentokin banget. Bahkan setengah itu harusnya lebih dari, kurang dari setengah lah. Mungkin 1 bar aja udah cukup sih. 1 bar udah cukup. Tapi kalau mau lebih dari setengah bisa. Jangan lupa mainin feather sama roundness-nya aja. Oke, jadi lumayan banyak ya. Dan saya juga teman-teman saya yakin teman-teman juga pasti sedikit banyaknya pakai semua 4 menu. Saya yakin sih yang basic lah ya, semua pasti paham lah ya. Cuma paling bedanya itu kayak tadi whites itu sama black kalau jangan dipakai sebenarnya gunanya apa, mungkin kita bahas di materi berikutnya lah yang lebih advance ya. Yang lebih premium. Betul, lebih premium. Betul. Berbagi. Oke, next mungkin ya jadi sampai sini sih kita udah bahas banyak hal ya. Kita udah kenalan sama 3 abang dan abang da ini. Terus juga kita udah kenalan dengan panel Lightroom lah ya. Dan ya kebetulan semua teman-teman juga pakai Lightroom ya. Asli ya. Ya, Lightroom. Dan ini sama ya, saya juga teman-teman juga pakai, ya mungkin udah punya preferensi sedikit lah. Kalau tadi dia bilang jarang itu white flag, saya yakin teman-teman ada yang pakai, malah sering banyak di flag saya gitu. Dan lebih vivid mungkin digeser ke kiri. Ada yang jarang pakai sharpening karena udah tajam lensanya. Ada yang pakai variety biar makin tajam lensanya. Padahal ya, macam-macam lah preferensi dia. Ya nggak apa-apa, beda-beda. Tapi yang penting tujuan. Iya betul. Tadi kalau sentro mau diapain di foto?
Raditya ini kayaknya ini ya, JC ya biasanya, Raditya tinggi gitu ya. Kenapa kok ada apa dulu sih? Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Nah, iya. Oke, nextnya ini kita agak lebih menjauh dikit dari aplikasinya. Iya, jadi gimana sih workflow editing kalian? Jadi kalau tadi kita tip ke Lightroom ya nggak tip juga sih. Bahas Lightroomnya, jadi gimana sih workflow editing kalian setelah selesai gear check? Tahu gear check kan ya? Oh. Iya. Oke, mulai dari Mas Andi kali ya, workflow editing nih. Jadi apakah pakai OTG-OTG-an? Jadi 5 menit setelah lagu terakhir harus sudah baik. Ya, atau prefer pulang dulu nggak ke rumah, maunya tuh nggak pengen di mobile gitu, nggak pengen di HP ngeditnya tapi maunya di bisa. Jadi kalau di part pertama waktu itu kayak Mas Rey gitu ya, Mas Rey itu lebih senang dia ketika dia udah ngadepin layar gitu kan ya, baru dia senang dia aja. Nggak tahu mungkin kalau teman-teman di sini gitu. Silakan Mas Andi, gimana workflow? Kalau gua dua-duanya mau di layar PC atau di event pun harus review juga gua. Harus review juga. Pakai HP lagi ya? Pakai HP. Jadi kalau workflow gua di gear check itu kayak tadi kurang lebih gua ngedit fotonya 2 kali. Yang pertama habis event buat kebutuhan preview kilat, dan yang kedua baru buat final release itu di rumah. Workflow sendiri gimana Mas? Apakah dipindahin dulu semua kemana, kemudian langsung ekspor pakai apa tadi? Kamera mekanik ya, foto mekanik atau gimana ya? Bisa di ini nggak step by step ya? Kalau buat review itu gampang aja sih, tinggal milih fotonya mau foto pindahin dulu ke HP atau dari kamera gitu. Terus kalau gua biasanya ngedit dulu di Lightroom. Kalau mobile, iya biasanya tempel satu preset, udah aman, udah habis. Terus pulang. Iya, pulang. Nongkrong dulu ya. Ada kakuan. Ya, Sebenarnya cuma ada after di rumah tuh exporting apakah satu SD card langsung masuk semua ke PC atau langsung masuk ke cloud atau gimana? Langsung ke PC. Oh. Hal pertama yang gua lakuin habis event itu langsung backup semua file, memori harus kosong langsung. Karena ya karena kita nggak tahu event bakal ada kapan gitu. Jadi kamera harus masuk. After backup PC, jadi backup PC only or ada something. Kebetulan Oh, karena satu event bisa 10. Serius. Jadi di backup dulu semuanya, baru masuk ke post processing. Post processing tadi Via foto, foto mekanik. foto mekanik, baru ke Lightroom, baru ke Photoshop. Baru mesin Osi. ALT. Kalau Osi dapat fansite, kalau bukan Osi di akun. Oke. Lumayan flownya Mas. Cukup kelihatan workflow-nya ya. Lebih kayak gitu sih. Preview dia sekarang trennya secara cepat preview di event lah ya, di tempat gitu ya. Karena sampai sejam udah naik ke tangga. Bisa kita bilang berarti workflow-nya Michi lambat lah ya. Dia foto previewnya kapan, foto ini baru 2 minggu setelahnya. Ya kesebaran dipegang dia sih. Oke. Mas Andrew gimana Mas Andrew workflow-nya nih? Kayaknya lebih kurang. Kalau saya sendiri malah gimana ya? Kalau kelar event saya mundur dulu kayak misalnya berapa ya? Saya mundur dulu. Saya mundur dulu. Karena sama yang maju. Saya mundur dulu. Review di kamera dulu, kita lihat dulu. Nah setelah saya lihat, saya catat di HP. Saya kan ada filenya, saya catat nama filenya, saya catat kayak 5 aja. Ini jadi utama buat saya ini duluan gitu dulu. Kayak 5 atau 10, oh ini cakep. Jadi itu saya prefer dulu untuk edit duluan buat naikin di timeline besoknya. karena saya sendiri lebih prefer dan lebih mood kalau saya ngedit di layar yang cukup gede di laptop, di monitor saya gitu, karena
selalu percaya layar monitor saya sih kan. Kayak gitu sih. Color correction. Kalau referensi segala macam bisa lebih percaya dan mungkin bisa lebih akurat sih, enaknya gitu. Akurasi layar tadi. Iya. Oke, kalau Bukan pengguna Galaxy Ultra ya? Oh, katanya kan paling akurat ya. Katanya. Mas Reza gimana workflow-nya? Workflow sebenarnya hampir sama ya. Kalau mungkin yang Andrew tadi dicatat, kalau gua ngingat biasanya. Jadi setiap kita moto itu kan pasti rekam juga lah di kita ya. Senyumnya di share. Pokoknya biasa gue ngeliat tuh pas selesai acara kan, gue ingat oh tadi gue dapat foto ini, gue dapat foto ini, gue dapat foto ini. Nah itu biasa gue cari dulu buat diedit duluan. Nah yang paling utama ya harus dialog share itu. Itu dulu. Nah paling gue ngambil 3-5 foto lah buat di share dulu awal. Hari H. Di hari H. Setelahnya baru nyantai dulu, kita ngerokok ngopi, baru balik. Di situ mulai tuh backup semua kayak gitu kan. Sama gue mulai sortir juga lah, mana foto-foto yang layak, mana yang blur-blur kita harus singkirkan. Kalau itu kan referensi gue nih, lebih suka ini udah mana-mana nih, itu kan preferensi gue ya. Menurut gue foto orang nggak ada foto yang lain itu kan jadi salah satu workflow juga kan. Kita misahin mana foto yang sorting foto, mana yang layak, mana yang enggak gitu sih. Iya. Kalau lu sendiri backup biasanya PC seperti Mas Adi atau ada Gue cloud processing? ada di PC sama di hard disk biasanya. Oh iya, jadi dua ini. Oke, jadi mungkin kita sampai itu ada yang nge-share dari hari H, ada yang nge-share di H1 gitu ya. Ada yang prefernya tuh lebih enjoy di rumah dengan layar yang wide gitu ya, PC layar monitor yang wide. Dan juga yang jadi HP juga it's fine gitu ya. Mungkin naik, HP-nya mungkin yang lebih bagus layarnya gede. Sekarang sih HP gede-gede ya layarnya. Iya. Atau mungkin punya iPad udah jadi solusi ya. Mas Ray juga kan dia biasa lihat di iPad. Iya, Mas Ray Albert Ya, workflow-nya ya. Kalau saya kan juga teman-teman sama lah ya. Yang kayak kebanyakan yang di hari H lah ya. Pakai OTG, pakai WiFi, pakai Bluetooth gitu pindahin ke HP. Editing pakai layar mobil juga udah oke sekarang kan. Kalau sudah biasa. Kalau udah biasa. Nah dulu tuh nggak ada yang nge-share. Nggak ada yang nge-share di hari H. Siapa yang ngomongin? Jadi kebanyakan kita pulang dulu lah. Jadi nggak harus sejam. Jadi pulang malamnya ya, kalau eventnya pagi gitu ya, lu dasar tuh pagi ya, dasar inbox tuh pagi ya, nggak kerja tuh ya. Pulang sore atau malam baru ngeditnya, prime time di malam gitu. Jadi nggak yang nggak ada tuh pakai OTG ya. Bluetooth tuh nggak, wifi di kamera tuh nggak pakai itu. Jadi pokoknya transmitter semua. betul. Transmitter semua. Nah, workflow sekarang udah beda lah, udah lebih berrotasi dengan tuntutan timeline lagi. Dan maksudnya tidak cenderung TikTok gitu ya. Kalau saya sih lebih gimana tuntutan bos saya ya. Kebetulan kalau di Info Demici SLA-nya 15 menit. Jadi kalau gue biasanya kan gue lihat foto terakhir gue 16.40, 16.55 gue harus upload deh. Kalau nggak gue dimarahin yang punya akun. Gimana bang? Itu lagi yang belakang tuh. Sama bocil TikTok ya. Iya itu hampir sama dong kita. Hampir sama. Saya Ada SLA-nya. sama ya, ada SLA-nya lah ya, sejam. Cuma dia tadi sih, kita harus tahu pas kita ngomong tuh tahu, oh ini bakal gue share nih, yang ada lighting-nya, yang ada dialognya, yang ada momen kapalnya. Wajib, siapa kapal bisa bro. Sebenarnya katanya wisdomnya justru ya editing yang bagus tuh ketika lu tinggalin dulu. Gimana sih teman-teman ada sempat kayak gitu? Maksudnya kayak lu edit pertama nih kan, terus lu tinggalin dulu, jadi lu punya fresh eyes buat ngeliat lagi gitu maksudnya. Ya, itu gue setuju sih. Ya fresh eyes itu fresh mood. Kadang ada di beberapa momen gue ngerasa apa yang udah gue share di awal
itu kayaknya kurang gua banget, Iya. itu kurang gua banget. Nah, itu bisa gua tutupin tuh di apa di yang hapus satunya itu sambil Oh, bisa itu gua setuju sih. Aman sih kalau hapus satu kita kurasi lagi gitu. Kurasi ya. lagi, lebih. Ini bagus ternyata daripada 5 yang mungkin di hari H. Iya. Bisa sih. Mungkin gara-gara sekarang terlalu dinamis kali ya, jadi semuanya tuh satu. Ya itu sih nggak apa-apa, nggak apa-apa juga. Ya kalau misalnya justru itu poin bagus lah gitu. Jadi kita nggak tutup cuma bagus, tapi tutup cepat juga. Makin cepat Kalau sudah bisa bagus dan cepat itu ya bang, bisa pensiun kalau gitu. Bisa pensiun. Oke. Next, nah next juga menarik nih. Nah, ini ada contoh foto. Ada contohnya. Ada rasio yang bisa kalian pakai nggak dan preferensi orientasi. Jadi kayak landscape portrait, biasanya gimana? Jadi rasio terus orientasinya ya, foto portrait dan croppingnya ketika mengawali portraiting. Biasa gitu ya kalau kita import ke Lightroom bisa ya anggaplah landscape terus kita rasanya ini terlalu wide nih. Iya, terus ada kiri kanannya ada objek yang mengganggu, kita pengen type cropping yang portrait tengah, itu biasanya gimana dari Mas Andrew mungkin? Ini fotonya Reza. Oh, foto Reza ya? Iya, foto Reza. Ini ada Citaku dan Jesse. Silakan Mas Reza. Ini hasilnya berapa nih Mas? Ini 3:2. 3/3. Oh, Landscape 3/2. Landscape 3:2. Emang kalau rasio sih gua nggak terlalu ini ya, nggak Oh. terlalu gimana, standar aja 3:2 atau 9:16. Tapi kalau orientasi croppingnya tadi, atas landscape atau portrait? gue lebih suka landscape. Oh, kenapa tuh? Kenapa? Karena memang gue kan lebih mengutamain roll of third ya, dan gue lebih suka tuh foto-foto yang nggak terlalu padat gitu, frame-nya yang punya Negative space yang cukup. Padat itu sempit maksudnya ya? Iya, yang kayak padat banget gitu. Ini kan cukup lebar. Menurut gua foto kayak gini bisa lebih apa ya, lebih adem lah gitu, lebih dinamis juga, Lebih adem. stabil. Lebih banyak apa ya? Nggak cuma membernya lah gitu. Iya. Nah, ini contohnya misalnya 9/16. Ini 9:16. Gue bikin ini karena gue dapet source fotonya kan agak lightning kuning hijau tuh kayak film-film gitu kan, cinematic look gitu lah. Gue bikin 9:16 biar lebih agak dramatis lah gitu. Itu sih. Iya. Dari flash kemarin. Ini memang siapa ya? Oh Marsha. Next. Oke, foto Reza juga. Ini fotonya. Oh ini portrait ya? Ini portretnya. Tapi juga sebenarnya roll of third juga sama sebisa mungkin ngambil negatif space. Ini rasio berapa nih yang portrait? 3/2 nih kayaknya ya. Kalau portretnya 3:2, ini 9:16. Nah, 9/16. Di situ aja sih kalau gua Nggak banyak ya? nggak terlalu gimana kalau untuk rasio. Oke, next. Ini foto siapa next? Foto ini Andi nih. Andi ya? Oh enggak. Andrew. 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 Gimana Andrew ini kenapa biasa Andrew gimana? Kalau untuk rasio sendiri sih nggak neko-neko sih ya, karena ambil yang aman aja. Kayak 3/2. Balik lagi kan kebutuhan fotonya mau apa-apain dulu kan, balik lagi foto tadi. Fotonya mau apa-apain dulu. Kayak normal aja ya 3/2, mau potret full landscape, tapi karena juga kalau ambil yang sedikit sinematis dramatis ya 9/16 gitu. Tapi prefer landscape atau portrait kalau Reza dia mungkin prefer di landscape ya. Balik ke kebutuhan lagi sih, kalau semuanya ada background story-nya buat di foto ini, kalau di foto ini mau story-nya nih lagi informasinya lagi bagus nih, atau di belakangnya lagi kayak tadi ada kapalnya kan nggak mungkin. Biasanya boleh ngambil cerita yang lebih enak biasanya kan landscape, tapi kalau untuk fokus dialog terus apa ya, kita mau detail close up, otomatis kita ngambilnya biasanya portrait. Jadi kalau landscape ini berarti pengen menunjukkan ada niche gitu. Wah. Oke. Nah ini juga foto Mas Andrew juga nih kayaknya. Iya. Kita ya. Ini kayaknya 3/2 juga ya. Sama-sama. Oke. Next ada foto lagi. Wah, ini portrait. Nah, kayak tadi kan kalau ngambil ekspresi terus potret, mengekspresi sama close up, otomatis aku biasanya ambil potret sih, karena itu lebih
enak dan bisa lebih menunjuki detail. Oh, gue tahu nih kenapa kayak gini nih. Namanya Onil nih soalnya nih. Tapi kalau Rizky itu ada lain selain Onil soalnya. Ini Ailok tapi merem ya. Sama Berarti di depannya ada siapa? Barang Ailok gitu. Depannya Ya ada dia kan ada dong. nggak auto itu tahu ya. Dulu tahu tuh. Oke, next. Nah, ini kan yang ini coba ingin menjelaskan apa ingin ambil dramatisnya. Permainan dari lighting sama ekspresi dari membernya itu. Oke. Ini Matsuri Cikarang. Lo siap-siap tahun ini Karawang Matsuri. Gen 12 ya. Oke. Next, satu lagi. Oh udah. Iya. Ini Jadi kalau rasio sih macam-macam lah ya. Kalau mau landscape pun ya mungkin 3:2 ya. Kayaknya semua 3:2 ya. Jadi kan sekarang 3:2 default dari 3:2 ya. Iya. Kecuali Olympus ya. Fokus 4. 4 banding 3. Oh, 3 iya. Kayaknya semua Microfortress default 4 banding 3. Iya. Soalnya kan kalau kita monitor nomor 9 kesannya tuh makin white makin dramatis lah gitu ya. Karena ditambahin feedback segala macam. Emang nggak tahu kalau yang biasa di TikTok gue nggak paham sih. Kan portretnya 916 kan. Ada yang pernah nyoba gitu nggak sih? Mengubah jadi 916. Jujur gue pernah sih. Dan setelah gue coba beberapa kali itu kayak terlalu sempit ya menurut gue sih. Agak kurang besar. Oke. Next, kalau tadi rasio, sekarang soal, nah ini berat nih semua. Ini agak berat, tapi bisa jadi referensi. Foto komposisi ya, betul. Ada preferensi yang bisa kita gunakan. Jadi mungkin kita mulai dengan ini kali ya. Komposisi foto tuh apa sih, Mas Andi? Baru nanti preferensi Mas Andi tuh dalam menyusun komposisi seperti apa? Foto kali ya. Nah ini tuh apa itu komposisinya? Komposisi gue juga ada bingung sih. Bingung ya? Sama Mungkin sih. lebih ke apa ya? Ini leading light ya. Leading light. Ya, komposisi yang gue lebih suka komposisi yang simetris sih. Ya, itu ini Pak Kacusa. Ya, Kacusa pas ngambil white ya, Semuanya ngambil gitu. pas jajar. Next. Mulai. Ya kalau gua suka ya tadi ya simetris dan apa? Floater. Ya. Apa tuh Mas? Lure of apa tadi namanya? Gimana jelasinnya ya? Nanti mungkin ada yang agak lebih teknis di end terus dia. Oh ada itu, oke. Tapi ini mungkin konsepnya lo Gua lebih suka menempatkan objek gua di pinggir gitu. Jadi biar ada kayak Reza tadi negatif space untuk ruang bernafas gitu untuk objeknya. Jadi nggak terlalu krem di tengah. Kayak gini juga. Jadi pas di Ini siapa ya? Kasih ya sih. Gracia. Ini juga pas di Bandung kemarin nih. Tapi ini justru di tengah ya, lebih di tengah ya. Iya, agak lebih di tengah. Center gitu ya. Iya. Next. Foto Mas Reza nih. Paling suka lu kalau desain-desainnya sih. Tadi ke komposisi ya. Iya. Komposisi gue paling sering pakai itu tadi rule of third. Walaupun ada juga beberapa komposisi lain yang gue pakai yang simetris, juga fill the frame itu juga beberapa kali gue pakai, framing juga ada. Nah, kalau ini tuh apa? Leading light. Leading light juga, Tadi rule of ya. third-nya juga dan kayak gitu. Kayak gitu sih. Dan balik lagi komposisinya banyak negatif space-nya kayak gitu kalau buat gua. Ini headset buat center kan dressing. Ada fotonya.
Objeknya tuh benar-benar uang gitu di tengah. Nah, ini apa? Ini opini pribadi gue ya, sorry ya kalau gimana. Gue ngelihat beberapa teman-teman tuh kadang suka kurang manfaatin visual dari LED-nya itu, kayak gitu. Kenapa gue senang banget landscape? Selain dapat negative space yang luas, gue bisa ngambil visual dari apa LED-nya itu. Momennya kan memang Rhapsody ini ya tau lah, kita dan lain-lain. Dan itu bisa dikuatin lagi sama si visualnya ini, Rhapsody-nya ini gitu. Jadi kenapa gua suka banget landscape, selain bisa nangkep yang kayak gini, gua bisa juga nangkep cahaya dari stage-nya gitu. Saya posisi kadang suka kelihatan. Nah, kalau itu memang Ya, hoki-hokian. ya. Tapi ini juga double composition guys. Kalau gua lihat ya. Enggak sampai bawah. Yang bawahnya itu bisa kelihatan jadi kayak ada frame baru gitu. Iya, luar biasa. Sama Mutet bukan sih? Siapa ya? Sama Mutet. Mutet ya. Oh anaknya. Resa dulu. Oke. Nah, nextnya menarik nih. Bukan dulu kan? Ya ini juga menarik ya. Ini juga. Feel the frame lah, Iya. kayak kita satu objek tuh fokus banget Fokus ke muka gitu. di frame. Setuju juga ya? Nah, Keluarin tuh. Next, nah ini menarik nih. Ini Mas Aidru kali ya, bisa menjelasin jenis-jenis komposisi. Silakan. ini siapa PTW? Siapa ya? Nomor ini kok bukan ini. Oke. Mungkin banyak yang belum tahu ya, mungkin kan juga lebih tahu lagi. Dari sebutan rule of third itu apa sih? Nah ini aku gambarin singkat di sini rule of third. Di kamar kan mungkin kalian hidupin garis-garisnya gitu. Grid lines-nya itu ada yang sebelah kotak kayak gini, ada yang banyak, ada yang kalau soalnya kan ada yang silang juga kan, ada yang X gitu. Nah, rule of third salah satu gambar rule of third yaitu ini. Di rule of third ini ada garis-garis nih. Nah, di setiap garis itu ada pertemuan titik dari setiap garis kayak sini, dan sini. Nah, dari titik-titik ini kalian bisa tempatin itu POI atau point of interest kayak gitu. Nah, dari sini ini juga kayak dibikin Mas Reza tadi, ini bisa field graph ataupun roster, di mana aku nempatin garisnya tepat di mata, karena mata itu salah satu point of interest dari sebuah foto portrait kayak gitu. Nah, kalau dari itu ini salah satu teknik cropping ya, biar foto kalian bisa lebih berisi, biar foto kalian bisa lebih menarik. Nggak cuma ngeliatin orangnya doang, kalau dia doang, ini kan pasti ada ceritain, orangnya banyak nih. Tapi ya, di sisi lain, aku ngambilnya dari belakang, agak struggle juga, dan kebetulan momennya pas asal noleh ke kanan, dari situ aku bisa menggambarin dari sini, mungkin dari sini juga dari fotonya kalian bisa ambil cerita sedikit seperti itu. Ini eventnya apa ya? Di CFD. Oh ya CFD. Ya, tapi kan mau bilang. Tariwan. Iya. Oke, bisa. Ini adalah salah satu motion yang saya suka, yaitu diagonal ataupun dua sini, diagonal sama dash angle sih. Nah, dash angle itu apa? Dash angle itu basicnya adalah foto lurus yang dimiringin, tapi bukan teknik kritis sih. Ini saya miringnya udah dari kameranya, saya miringin, ngepasin sama garis dari fotonya ini. Nah, di diagonal ini point of interest, sekali lagi point of interest itu paling penting. Interestingnya adalah dari sini ini ada alat lighting. Ini sebenarnya ada lighting software di sini. Ada lighting, nembus ke jarinya langsung ke onil dan langsung ke sini. Yang pengiringnya itu pas gitu. Dan itu salah satu apa yang bisa membuat fotonya lebih menarik gitu, menurut saya. Nah, ini salah satu komposisi juga, namanya framing. Jarang yang pakai mungkin ya. Nah, framing ini basicnya adalah ngebingkai dari foto yang mau kita ambil atau objek yang mau kita ambil. Nah, dari sini juga balik lagi, saya ingin bercerita kalau di sini fotonya itu aku ambil dari
ada batas, ada pagar yang menghalangi saya untuk melihat keindahan dari objek yang ingin saya ambil gitu loh. Nah, dari sini kan plus biar foto aku lebih menarik, makanya aku framingin di sini. Sebenarnya agak zoom out, kelihatan pagarnya banget, tapi aku yang lebih padatin lagi, nge-framing, ngebingkai biar orang tuh bisa fokus langsung ke objek yang mau aku ambil seperti itu. Misalnya itu fokusnya framing, bisa kotak, bisa bulat, segitiga pun bisa, bebas. Penting dalam itu ada framing, ada objeknya gitu. Jadi makanya ini kan tadi, ini Nah, frame dalam frame nih. nah itu frame dalam frame sebenarnya harus outer juga kayak tadi. Variatornya satu nih, kalau kita bagi 9 tadi ini 1, ini 2. Nah, variator itu nggak cuma bisa 1 ya, bisa 2. Seperti yang kalian tadi dari sini ke sini. Jadi double BOI, terus ceritanya lebih nangkep gitu loh, seperti itu. Itu 3 itu yang paling sering dipakai ya. Iya. Oke. Ini paling umum sih mungkin paling lofted kali ya, karena mostly orang-orang memang suka ngulik yang kayak gitu. Ini paling mudah juga buat di ini sih ya. Buat ngasih tahu sebenarnya lu pengen nunjukin apa di foto, nggak cuma asal jepret dan post gitu. Tapi ya balik lagi Bang, ada trik-triknya juga lah Bang. Bikin rule of thumb tuh nggak segampang kayak kita harus pokoknya posisinya di sini. Tapi kita sebagai orang yang foto gitu bisa mungkin nge-scanning dulu lah kemana-mana aja, spot-spot mana yang kira-kira bisa dibikin roll of thumb-nya tuh kuat kayak gitu. Karena kalau kita bikin roll of thumb tapi ya banyak bocoran juga agak kurang oke lah gitu. Paling gitu sih. Tipsnya jangan keseringan lihat viewfinder. Gitu. Nambahin dikit sih ya, seperti yang dokumen Mas Reza tadi benar. Sebenarnya ini bukan patokan ya, sekali lagi ini bukan patokan. Ini cuma basic atau dasarnya dalam sebuah fotografi. Ada juga namanya satu komposisi yaitu break the rules. Jadi rulesnya itu kalian break gitu loh. Tapi apa yang di break, tapi kalau nggak tahu rulesnya gitu kan. Jadi kita harus tahu rulesnya dulu, tahu basicnya dulu, baru kita break. Nah, contohnya kayak Mas Reza tadi, routernya kayak gini, tapi kalau bocor banyak segala macam, ya kita break aja, kita agak desain Paling gitu. relate ini kali ya, cropping pemotongan. Pemotongan Kan tangan. secara teori memang ada, nggak kayak cropping tangan gitu kan. Secara teori itu emang ada gitu, nggak boleh di bagian tertentu. Tapi balik lagi kalau memang ternyata itu momennya pas, oke, fotonya juga oke, kayak ya udah. Nah, Mungkin kayak gitu kali ya contohnya ya. Nah ini mulai style editing mungkin ya. Ya, jadi dari kalau kita summarize dikit, foto komposi itu kalau menurut gua itu penting banget. Tapi tadi ya, kita learning by life learning lah, learning by doing, karena kita butuh banyak experience ya, butuh banyak capture, banyak foto, banyak event, banyak situasi, banyak lighting dan lain-lain. Nanti kita dapat tuh foto tadi yang share tadi sama yang kita itu bukan foto asli gitu ya, berarti udah recropping segala macam, dimiringin segala macam. Artinya dia harus tahu tuh, ngeliat foto mentahnya, terus mau diapain. Nah, itu tuh bagian krusial ya malah. Kita nggak bisa berlama-lama dan juga nggak bisa terlalu cepat karena ya takutnya nggak maksimal gitu kan. Nah, mungkin nextnya ini mensummarize juga dari semua tadi. Style editing itu sebenarnya seperti apa sih? Dari Mas Andi kali ya. Gimana nih? Mendefinisikan style editing kali ya. Style definisi. Iya, mungkin dari Mas itu bagus. Ini contohnya gimana ini? Style editing contohnya apa? Iya kayak gitu misalkan gue prefer high contrast kah atau yang kayak gitu ya, apa over sharpening kah atau justru suka grain gitu kayak gitu. Ya mungkin bisa balik Mas. Mungkin bisa balik ke foto yang tadi. Oh, foto Andi aja. Yang putih aja. Oh. Yang lo kayak Kebetulan yang bagus. Gimana Mas editing salah apa? Gua suka foto yang lebih kontras kali ya, kontras antara sisi yang gelap di sini sama objek dan highlight di lightingnya gitu. Gua suka emphasize di lightingnya juga, biar kesan stage-nya kerasa gitu.
Oke. Bisa kelihatan ini juga ya mungkin ya. Mas Reza gimana style editingnya? Kalau gue mungkin udah bergambar ya, lebih suka yang apa namanya banyak space kosong kayak gitu, karena mungkin berangkat dari fotojurnalis juga, lebih suka kayak gitu. Dan secara editing, secara colornya itu yang nggak terlalu apa bold banget, yang nggak terlalu kontras banget gitu sih, karena gue nggak mau ngilangin cahaya asli dari eventnya sih gitu. Paling gitu aja sih kalau secara editing gue. Oke, Mas Andrew gimana? Style editingnya apa? Kalau dari saya sendiri, karena saya juga dulu berangkat dari wedding documentary ya, foto wedding segala macam. Biasa foto itu clean and bright ya, clean and bright, terus warna-warna pastel. Mungkin saya lebih suka prefer itu karena tapi balik lagi ya, tergantung arah, tergantung konsisten sih. Kadang nggak semuanya harus saya proses clean and bright. Kondisional sih, kadang pengen yang kontras, pengen yang warna-warnanya soft gitu, pengen yang harsh kadang kayak gitu sih. Jadi kondisional. Nah, Ini nyambung sama ini. Iya, yang berikutnya. Karena dari style editing udah ada ya, udah ada pakemnya gitu ya. Terus gimana mengaplikasikan dengan berbagai macam situasi yang kita nggak tahu lah. Kita datang ke event, kita nggak tahu lightingnya mati. Kenapa Jepang enggak? Terus tiba-tiba ngetek di depan atau di belakang. Nah itu gimana tuh? Strategi kalian mengaplikasikannya dengan berbagai situasi. Dari Mas Andrew kali. Gimana akhirnya style editing saya itu bisa cocok di aplikasi bermacam situasi. Pertama style editing saya itu kebanyakan tuh foto-foto backlight ya, karena saya tuh suka banget foto backlight kayak gitu. Terus permainan cahaya gitu suka banget, bukan berarti yang banjir cahaya ya, permain cahaya maksudnya. Nah mungkin kayak foto-foto yang udah kayak saya share di Sky Synchronous, mungkin di yang Axis kemarin, terus yang di terakhir di sosial dan segala macam, itu banyak saya foto yang paling suka itu ngambil yang backlight. Nah kayak gitu. Dan kebanyakan stage kan gitu kan, pasti ada lighting yang arah ke member dari belakang, pasti ada. Nah itu paling suka saya mainin, saya oprak-aprik lah ibarat kayak gitu sih. Itu paling sering saya gunakan. Oke, Mas Reza gimana? Kalau gimana akhirnya mendapatkan style editing, nemuin style editing, kalau menurut mungkin style editing dulu ya, menurut gua banyakin ngedit sih, mau genrenya apapun, mau yang bold kayak Andi atau yang soft kayak siapapun gitu, cari banyak referensi, belajarin semua, nanti style editing itu pasti akan keluar sendiri gitu, karena setiap orang pasti akan beda-beda gitu. Kita nggak bisa matokin, oh gue mau kayak Andi, gue mau kayak siapa, si B, si C gitu. Itu tuh nggak bisa, malah itu terlalu membatasi kreativitas kita lah. Nah, terus kalau style editing yang cocok, nah itu tadi turunannya tuh setelah kita banyak referensi, setelah kita banyak tahu gimana style editing, biasanya itu kepake juga tuh di beberapa event-event itu. Karena kita nggak tahu situasinya, tinggal kita pilih aja, oh style ini yang cocok nih, style ini yang apa, yang pas, yang ini. Nah, baru kita adjust lagi, kita mainin sesuai karakter editing kita, style editing kita, gitu sih kalau dari gua ya. Mas Andi menemukan style editing. Menemukan style editing kurang lebih kayak Reza tadi ya, perbanyak jam terbang, perbanyak reference juga, itu penting banget. Reference pun juga bisa dari mana aja, gak cuma foto stage. Mungkin kalian nemuin referensi foto street yang tone-nya cakep nih, bisa dipakai. Foto portrait juga, terutama portrait ya, misalnya kita foto orang gitu. Dan di aplikasi ini memang ini agak tricky sih, karena biasanya kan ini tergantung ke posisi kita juga kan, posisi kita motret juga dengan eventnya juga kayak gimana. Jadi belajar banyak style editing itu membantu banget sih buat di aplikasi ke berbagai situasi. Justru malah jangan terpaku pada satu atau dua gitu kali ya. Bisa. Oke, ya. Mike.
Next. Nah ini pembahasan baru lagi. Pembahasan agak teknikal juga ya, agak teknikal. Ya, soal warna ya. Juga bagian penting selain komposisi ya, warna. Sebelum masuk ke color grading yang cukup berat, nah kita harus tahu dulu nih color correction itu apa. Jadi biar kita tahu mana yang jadi patokan kita, dari HP, di PC juga beda layar, beda brand, atau beda brand monitor juga beda kualitas warnanya, ada yang apa P3, ada yang apa ya, gamma color gitu tuh. Nah kalau kalian gimana mengaplikasikan, atau mungkin dulu dari Mas Andi kali ya, color correction itu apa dan gimana mengaplikasikan ke device-device yang akan pakai. Color correction ini yang pertama mungkin balik ke tadi ya, tab basic gitu, memperbaiki foto yang gelap ke terang, keterangan jadi neutral gitu. Mungkin langkah awalnya seperti itu ya. Mau tanya juga dong, kalian di sini ngeditnya banyak kan di HP atau di PC? Saya ada sih. Setelah 3/4 lah. Berarti sisanya pakai PC ya. Kedua Instagram juga sih. Langsung Instagram. Oslo. Ya, soalnya kalau edit di HP itu cenderung lebih gampang sih ya kalau color correction untuk cross device gitu, karena beda device biasa beda layar kan, beda layar juga beda gitu. Nah, tapi so far menurut lo di yang paling akurat ya dari device yang lo punya gitu kan, handphone, tablet, PC, monitor lo di rumah gitu. Kalau yang dulu kan itu mungkin udah ada jawaban atas pertanyaan ini, bahwasanya dia lebih depends on the monitor gitu kan. Mungkin dia invest ke monitornya lebih bagus gitu kan ya. Kalau lo sendiri gimana? Kalau gua tergantung audiensnya siapa. Kalau gua ngupload ke Twitter mungkin lebih ke layar HP kali ya. Karena layar HP itu udah di Xiaomi ya. Iya bisa. Layar HP cuma kalau mau hasil yang maksimal sih gua prefer dari monitor sih. Dari monitor. Mas Reza gimana mengaplikasikan color correction ke device-device yang mana? Kalau color correction sebenarnya color correction itu kan 4 kalau misalnya itu ada white balance, exposure, isomer sama kontras. Nah kalau aplikasi color correction ya biasanya kalau mau ke arah netral, gue tuh langsung ngeset. Ini kalau raw ya, gue langsung ngeset temperaturnya tuh di 5000 karena 5000 itu netral lah, 5.500 ya, segituan lah, itu tuh netral. Biasanya gue tarik ke situ dulu sih, buat nyari skin tone yang enak. Itu ngamatinnya dari mana? Dari HP apa dari? Kalau gue lebih sering dari PC sih. PC. Berarti di rumah dong ya? Oh, gue lebih Jadi kalau udah mulai heavy editing, enakan dari PC. Paling selebihnya sama sih sama siapa? Andrew. Kalau situ gimana mengatasi color correction yang berbeda? Kalau saya ngatasinnya tuh agak susah ya, karena dunia digital ini kenceng banget, terus device orang juga beda-beda. Tapi yang paling penting itu panelnya sih ya. Karena pada panel IPS ada yang OLED gitu, dimana OLED itu biasanya itu kontras itu lebih dapat banget, lebih tajam banget. Dan kalau menurut saya malah nggak bisa jadi potongan sih, karena susah. Kalau udah kebiasaan ngedit OLED, terus ke IPS tuh kacau. Nah, jadi aku lebih suka ngedit di panel IPS karena itu bisa lebih balance ya. Jadi ke OLED itu bisa lebih masuk, ke panel IPS yang lain yang rata-rata pada device pada umumnya itu bisa lebih masuk banget kayak gitu. Jadi kalau saya prefernya ke panel IPS aja, karena harga juga nggak mahal. Terus balik lagi kita lagi ke masuk ke OLED bisa, masuk ke IPS yang lainnya tuh masuk banget kayak gitu. Nah untuk masalah color correction ya gimana ya, how to make it natural aja sih. Jadi nggak ada patokan tiap menit berapa segala macam, karena kadang ada tiba-tiba ada cahaya biru yang nyemprot kan, nggak mungkin kita tembak ke biru lebih lagi. Atau tiba-tiba ada cahaya kuning yang nyemprot banget, nggak mungkin kan kita
stuck di 5.000 segala macam gitu. Jadi kita bisa turun lagi ke 4.200, 4.300 segala macam gitu. Kita turun lagi automatic natural dulu dan sedikit lebih flat kan, biar bisa masuk ke next step coloring yang berikutnya kayak gitu sih kalau saya. Ya, jadi kalau koreksi ini jadi isu juga ya gitu. Saya sering dengar ya, misalnya itu di pakai 2 HP lah, atau enggak 1 HP lah, satu di laptop atau PC di rumah. Udah bagus nih kayaknya di layar monitor gua. Dan dari HP misalnya lagi setelah itu dari HP timeline setelah di share gitu. Kok terlalu kuning ya, terlalu biru dan lain-lain. Iya, kontrasnya juga nggak dapat gitu, nggak vivid lah gitu. Jadi kayak ada fade abu-abu gitu. Itu mengatasinya sih ya tadi saya tunjuk, masa juga salah atau malah ya. Kalau layar OLED lah, layar OLED itu bisa di Samsung Galaxy ya, S series sama iPhone, biasa iPhone. Sekarang sih iPhone sekarang udah nggak pakai IPS lagi ya, udah pakai OLED. Pakai XMR. Ya, jadi kalau itu setahu saya itu dia lebih hitam lebih dapat kalau nggak salah ya. Dibanding kalau IPS. IPS itu iPhone lama dan panel monitor juga coklat ya. Jadi contohnya kalau udah bener di HP OLED mau Android atau Android Samsung Galaxy S atau iPhone, ya harusnya yang lain juga udah dapat lah ya warnanya gitu. Biasa sih di warna ada kontras ya, dari isu kok beda ya. Di HP teman kok beda, ya mending patokin aja mau gimana. Kalau di HP gua udah bener, kita salah deh yang mau gimana gitu. Tapi benar juga dari menarik juga perspektifnya Andi. Tergantung pasarnya mana gitu. Benar. Iya. Kalau dia nge-share di Twitter mungkin, iya mungkin masih. Tapi ketika di Flickr mungkin bisa lebih explore, dan bisa lebih akurat gitu kali ya. Karena ini main lagi ke color space. Pak, benar. Ya, color space untuk foto upload web itu cuma sRGB. Nah betul. sRGB mentok. Ketika kita masuk ke aplikasi yang emang buat upload foto, bisa. Ya, kalau kayak Flickr dia bisa DCI free. Itu lebih tinggi lagi colornya. Jadi terlihat lah ya apa yang kita buat di Lightroom, kita upload ke platform sosial medianya masih terlihat lah, warnanya masih kaya gitu di situ ya. Kalau diberi ke Twitter lah, kalau Twitter lebih kaya dari Twitter gitu. Iya. Kalau gue sih sebenarnya terkait dari pertanyaan tadi mungkin juga balik lagi gitu Pak. Ketika kemarin pada melempar pertanyaan di timeline, banyak yang bilang langsung loncat bahwasanya gimana nih cara kita color grading ketika warna macam-macam. Padahal mungkin maksudnya adalah color correction gitu Pak. Jadi mungkin sebelum color grading tadi mungkin perlu dipahami juga ada step yang namanya color correction dulu gitu. Betul. Kalau dari itu lebih advance lah gitu ya. Iya. Kalau juga nanti ada sih. Kita juga akan bahas. Karena banyak yang nanya gitu kan. Betul. Jadi kita tampung dan kita bahas. Ini juga nanti mulai ada. Nah, sebelum color grading, sebelum buka puasa juga ya. masih soal autograph. Sejauh apa kalian mulai autograph? Jadi autograph tuh ada panelnya ya. Nah itu autograph tuh yang ada garis diagonal, terus ada grafik, aku diapain gitu. Ada XSL ya. Iya. Sejauh apa kalian mengulik ini dari Mas Andi kali ya? Yang autograph dulu aja. Mas Andi. Mas Andrew, ya boleh Mas Andrew. Mas Andrew tolong. Udah mentalnya nih. Tahun curve dulu Pak ya. Sebelum kita masuk ke sini ya, ada yang sering pakai nggak gitu? Atau jarang atau malah lempatin langsung ke sini deh? Iya. Iya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa. Nah, balik lagi kan kebutuhan dan raw file-nya kayak gimana, kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian lagi menghadapi situasi yang struggle ataupun sulit, nah, sebenarnya curve ini sangat powerful banget. Yang pertama nih kita langsung ke sini dulu ya. Pertama ini bagian yang paling simple. Dari sini kalian bisa langsung tarik garis, klik tahan tuh garis, itu lebih simple banget dibanding yang putih yang ini nanti. Nah, kalian bisa langsung perhatikan nanti di rumah. Nah, untuk yang putih ini, seragam putih itu white. White itu merangkum semua warna yang ada di foto. Nah, terus bagian shadow, highlight, dan lightness-nya kayak gitu. Nah, di curve ini sebenarnya ada garis, ada kotak-kotak ya. Ada 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, mungkin ada garis lagi diagonal seperti itu. Nah, untuk garis ini ke bawah ini bagian shadow atau bagian gelapnya lah, lebih gampangnya lagi. Nah, bagian garis ini ke sini ada bagian shadow. Nah,
Untuk yang tengah ini adalah mid tones. Biasanya langsung nyambung ke warna kulit kayak gitu midnya. Yang tengah antara highlight dan shadow. Nah, untuk yang atas tuh otomatis adalah bagian dari highlightnya seperti itu. Nah, dari sini saya biasanya langsung ngambil dari pick yang paling tengah dulu, dari mid dulu, antara digeser ke atas atau ke bawah. Nah, ke atas tuh memasukkan ke highlight, nerangin, ke bawah itu shadow, berarti agak gelapin. Nah, tapi kalau tengah doang, otomatis yang ini bakal ikut melengkung ya, terus shadownya nanti kena, terus highlight juga kena. Biasanya saya pick ke sini. Saya juga pick dulu ke sini, klik doang, nanti dia bakal nahan. Jadi bakal ngubah mid tone doang, shadow-nya nggak ikut kayak gitu. Tapi kalau kalian cuma mau ngubah shadow-nya doang, ya tinggal klik yang ini, gerakin aja kayak gitu. Terus jangan lupa klik yang 3 ini juga buat kalau highlight-nya nggak mau kalian ubah. Kalau highlight-nya udah pas, shadow-nya udah pas, terus kalian cuma pengen geser mid tone doang, ya udah klik, geserin kayak gitu. Basicnya seperti itu. Nah, tapi di sini juga ada warna, masih ada mas. Nah, biasanya di warna juga ada warna lagi loh, RGB. Seperti yang mas tadi sampaikan tadi, ini kan dunia digital itu cuma pakai sRGB ya, atau RGB ada green blue. Nah, di red ini sama, di red ini garisnya juga sama, tapi ngaruhnya di warna merahnya doang. Nah, biasanya merah itu komplementernya apa ya lupa? Yang sama kayak biasanya baru sih. Merah atau magenta? Magenta. Merah sama apa? Nah, merah sama apa gitu kan biasanya ada. Kalau udah klik merah sama apa, terus hijau sama apa, terus biru sama kuning biasanya. Nah, biru kuning sepertinya. Nah, kalau kalian geser tuh bakal berubah semuanya loh. Kayak gitu. Silahkan explore sendiri, silahkan mainin sendiri. Lebih banyak praktek tuh lebih baik bagusnya. Nah, teorinya sama. Tengah mid, bawah shadow, atas highlight. Caranya sama dan berlaku untuk semua color di atas ini, kayak gitu. Dan ini bisa lebih powerful, lebih bisa netralis semua warna. Kalau kalian bingung pakai di white balance-nya gitu. Dari setelah white balance, kalian bisa otak-atik lagi di situ. Ini lebih level advance-nya ya. Kalian bisa langsung di tone curve-nya gitu. Setelah confident natural, warna udah bagus. Kalau sekiranya di step berikutnya yang ini kalian nggak perlu, tapi sebenarnya udah lebih ngebantu banget kayak gitu. Nah, itu masuk ke nextnya di sini HSL, sudah pasti hue, saturation dan luminance. Hue itu merubah warna atau shifting warna lah, gak usah banyak, shifting warna dari red, orange, yellow, green, aqua, blue, purple dan magenta kayak gitu. Nah, gampangnya lagi red ini, hue dari red ini seumpama nih, balik lagi seumpama kalian ingin merubah warnanya itu lebih ke arah ke oranye dikit gitu, jadi geserin aja gitu. Terus yang paling sering aku pakai itu pasti warna di orange, karena orange ini adalah langsung ngaruh ke warna kulit. Orange, yellow sama red ini ngaruh banget. Red biasanya itu ke lipstick ya, ke bibir. Nah, ini paling ngaruh banget dua ini. Nah, green sama blue ini pasti ngaruh ke arc lighting. Langsung praktek ya, arc lighting ya, warna lighting ya maksudnya. Green, blue sama magenta ini biasanya arah ke warna lighting kayak gitu. Jadi kalian bisa explore sendiri, bisa geser-geser sendiri warnanya. Semuanya warna hijaunya biar agak kalian kuningin nih, karena biar lebih matching sama saya buku member. Bisa kalian setting dulu, bisa dikit-dikit, jangan langsung jebret-jebret. Biasanya, tapi kalau biasanya aku mainnya sih, gue geser-geser mana yang cocok baru. Kalau udah pas, aku lepas kayak gitu. Nah, untuk saturation itu kepekatan dari warnanya. Semuanya kalian bikin warnanya, pengen warnanya under saturate, ya udah turunin aja. Tapi kalau warnanya ingin pop up dan vibrance gitu, naikin aja, dikit-dikit kayak gitu. Nah, untuk luminance, saturation tadi balik ke orange, karena orange itu nyambung ke warna full member. Kalau warnanya kena tembak warna orange biasanya, mainlightnya tuh orange banget biasanya, kuning banget. Orange-nya di saturation turunin aja dikit-dikit. Turuninnya sama nemu skin tone yang pas. Kayak gitu. Tapi ini agak sedikit tricky ya. Nah, terus ketika ketemu warnanya udah pas, terus saturasi juga udah pas, tapi warnanya kurang stand out atau bahasa gampangnya itu kurang pop up lagi.
kurang cerah gitu, kalian bisa mainin luminance. Nah, luminance ini adalah warna untuk nyerahin dari tiap orang yang ada di sini, kayak gitu. Balik lagi ke orange, supaya warna kulit membernya agak gelap nih, kurang namanya. Kalian bisa geser lagi ke arah kanan. Lu nginget foto Freya maksudnya. Jadi gambarnya kita bisa kalian geser ke arah kanan sedikit, tipis-tipis lah kayak gitu. Kenapa? Itu cara. Oke, ada lagi panelnya. Nah ini baru masuk color grading ya. Ini baru masuk ke color grading. Nanti masih color correction ya, lebih segala macam. Tapi kalian bisa di color grading pakai itu juga bisa. Iya. Nah, untuk masuk ke sini, ini lebih advance lagi. Gimana? 3 wheel ini menentuin dari step-step bagian yang ada. Yang pertama, shadow dulu. Shadow otomatis kan bagian sisi yang gelap, sisi yang gelap lah pokoknya. Nah, di sini bisa kalian shifting nih, mulai dari ke kuning, ke biru, ke merah, ungu segala macam bisa. Dan ini tips juga, ini juga bisa kalian pakai kalau kalian kena tembak cahaya, misalnya backlight ya, backlight cahaya yang warnanya aneh gitu dan nggak nyambung ke servo member. Karena kalian ingin menerapkan color teori kayak gitu. Entah itu triangle, segala macam, komentar segala macam, kalian bisa pakai yang ini. Semuanya nih, ada cahaya nembak warna hijau biasanya. Counter aja, hijau, counter aja ke sini, ke ungu. Biar dia warnanya lebih natural. Semuanya shadownya kena tembak, shadownya kok warnanya kebiruan ya. Gue pengen shadownya itu tuh tipis-tipis ke arah warna yang agak warm sedikit gitu. Ya udah kalian counter aja biar warnanya itu lebih counter dari warna sebelumnya. Jadinya biru, counter aja ke kuning. Gitu. Tapi bisa juga kalian mewarnain. Bisa juga kalian mewarnain dari foto kalian nih. Balik lagi ke color theory. Paling sering dipakai itu teal dan orange tuh. Pernah ngetren itu warnanya teal dan orange. Itu dua warna komplementari. Biar lebih sinematik. Biar lebih cinematic look gitu biasanya. Shadownya biru, terus highlightnya orange gitu bisa apa? Ini sebenarnya itu jarang aku pakai sih karena gimana ya? Itu benar-benar ngaruh di kulit sih. Iya. Tapi semuanya kalau kulitnya masih ngaco, kalian masih pakai itu masih ngaco, kesini bisa. Justru step dari color grading ini menurutmu harusnya di paling akhir? Paling akhir, karena balik lagi kalau koreksi ini kita menentukan warna yang netral dulu. Gimana kalian ngewarnain foto kalau fotonya itu belum netral? Ibaratnya nih, kertas itu belum putih. Atau mau ngecat motor biasanya kan warna primer dulu ya. Warna primer dulu, baru kita warnain. Sama halnya dengan kita melukis. Kita putihin dulu, kita netralin dulu, baru kita warnain sesuai yang kita mau, kayak gitu. Filosofinya gitu. Oke. Udah ada. Belum. Bakal semua tuh lagi. Ya, Tapi next. tipis-tipis kali ya. Iya, tipis. Sebelum kita oh iya langsung foto ya. Nah ini foto siapa ini ya? Foto Andrew dulu ya? Nah ini penerapannya lah gitu ya, kalau grading. Ini siapa? Foto siapa? Ini Itu ya, mungkin lu bisa jelasin itu diapain tuh? Saya ada di warna-warna sejauh seberapa banyak mainin color grading ya? Nah, collection kita gitu ya. yang pertama yang aku bilang tadi, pertama aku color correction dulu gimana warnanya itu jadi natural dulu lah pokoknya. Sebenarnya aja aku nggak color grading sama sekali, aku color correction dulu. Iya. Karena apa? Nggak semua warna tuh bisa di color grading. Satu, nggak semua warna bisa di color grading. Semua foto ya, Nggak semua foto bisa di color grading. Kalau di color correction doang udah cakep, ya udah, gitu loh. Nggak harus di neko-neko ya. Bahkan ada beberapa foto yang susah banget di grading, ya udah di black and white aja. Nggak apa. Nah, udah. atau yang dari foto yang lain. Iya, Atau dari foto yang lain. bener. Kalau foto udah terlalu rusak, warnanya raw kanan aja. Ganti warna. Benar. Nggak salah. Nah, mirip-mirip kayak gini itu kan. Warna birunya terlalu pekat dan nggak nyambung sama isonya. Kayaknya gue tahu di kamera yang Beswati. Itu. Oh, Fuji deh. Masih Fuji. Sekat. Fuji.
Emang lighting kayak Ini STI. Nah, kita nantikan besok. besok lagi mereka. Nah kayak gitu kan. Ini aku cuma color correction doang sama tipis-tipis color grading di bagian birunya biar warna birunya fokus sama background itu lebih ngeblend, lebih nyambung, warnanya lebih enak sedang dipandang. Kayak gitu, sama aku benerin kulitnya doang. Itu aja simple as that. Gak usah dinikon-nikoin segala macam. Kalau color correction udah pas, udah enak dan bener-bener udah gua banget, ya udah puas aja. Nice. Ada foto siapa? Ai, Lu foto Andi nih ya. oh ya. Coba kita lihat before after. Ya. Foto ini sebenarnya nggak apa ya. Mungkin beda sama ini foto nggak butuh color correction lagi sebenarnya. Jadi gua di sini fokus untuk gradingnya aja. Jadi di sini gua pengen gradingnya stand out dari lightingnya yang biru ini kan. Keluar ya. Tapi memperbanyak harga saja. Lagi-lagi SCTI ya. Ada sekian. Karena murah ya di Shopee. Ya jadi biar bikin lebih dramatis lagi gitu, lighting warna birunya di shift lagi lebih ke aqua. Waduh. Pakai foto sendiri lebih apa ya? Lebih buat yang naikin ya. Kan disuruh kayak ada Betul. Iya ya, berarti itu dulu. Jadi biar kontras banget. Kalau buat Wah, ini anak habis maghrib sih ya. Maghrib suka ya. Praktis. Biasa praktis langsung ya. Nah, kembali lagi setelah ini udah enggak dikit lagi. Sebenarnya berarti mungkin kita potong di sini kali ya. After this apa? Sampai jam 7. Mungkin nanti habis maghrib kita coba masuk sini. Jadi supaya bisa practical examples bisa dapat kali ya. Di situ kali ya. Oh no. Ya, mungkin ada ini dari. Ya mungkin ada pertanyaan dulu sekitar 5 menit sebelum kita berbuka bersama. Ada yang mau nggak nanya sih ya, yang mau sharing juga lah. Discuss. Ada punya pengalaman yang sama atau ada kebingungan? Biar nggak terombang ambing. Silakan ditanyakan nanti sama teman yang punya jawaban juga bisa sharing. Tapi dari kita gitu. Iya. Kalau karena tapi nanya nanti. Kita lempar ke keluar ya kita. Masalah yang baru beberapa kali satu kali moto tuh. Siapa tadi ya? Saya lihat tadi. Mas ya. Iya. Mungkin Gimana Mas Sofar? Heavy atau cukup membantu justru? Cukup membantu ya. Iya. udah share di Twitter juga Mas foto-fotonya. Oh udah. Oh ada. Iya. Yang penting berani nge-share dulu aja, jangan kayak nah kan. Tapi sekarang udah nge-share, Ada yang mau sharing? Kalau mau ditanya ya sharing juga apa-apa. Iya. Mau merasa lebih jago dari level 3 juga. Oh, agan sama, ada yang mau nanya agan sama. Tadi pertanyaannya ikut part pertama. Iya, gue boleh wajah-wajah baru sih yang. Iya, maksudnya banyak juga yang baru pertama kali. Atau ada yang nggak moto di sini ya? Maksudnya dia nggak pengen dengerin aja. Maksudnya bukan pengen jadi fotografer, tapi pengen dengerin aja. Ada nggak? Nggak ada sih. Masih ya. Tapi Kan game sih. pakai pakai ini Kan di apa? game biasanya. Oh, Motor kan. oh ya. Ya, sering lihat. Abdillah apa Abdillah? Abdillah Pasti mungkin kita akan ini lah ya. Next session mungkin. Oh jalanin Ya, terima kasih Mas Andrew ini bisa video editing juga ya, mahir video editing juga lah. Video editing kan editing dengan color grading juga ya harusnya. Iya. Yang apa yang silap lah, yang fotonya tuh bagus tuh biasanya. Masih mentah, nanti dia kawan dulu. Ada yang mau nanya, lah apa sih kayaknya? Iya. Lain kali jangan di situ taruh itunya tuh. Jangan situ. Kalau nggak jangan transparan lah ini. Jadi nggak nanya apa? Iya. Lu
menit beberapa lagi. menit lagi sih kan. Ini makanya kalau misalkan ada yang mau sharing mungkin Nanti lanjut ya, habis buka lanjut. kita lanjut ke practical example sekali mungkin ya. Emang ada beberapa pertanyaan yang lumayan detail juga. Oke, ya mungkin kita break dulu kali ya sambil buka puasa. Nanti gimana nih, Kak Bagus flow-nya? Ambil masing-masing satu atau boleh dua? Dua boleh? Harusnya satu ya, harusnya satu ya. Ya, Cuma kalau ada yang lebih mungkin bisa dua. Iya. Kita lihat dulu. Iya, kalau nggak sayang sama temennya ya ambil aja dulu. Kita ambil sendiri di sana ya. Nanti bisa makan sih ya? Boleh. Boleh makan sih ya? Bebas lah. Yang penting nanti sampahnya dikumpulin aja sih. Ya, baru nanti kita... Di luar boleh, di luar. Di luar ya boleh? Luar bisa pakai ya? Bisa. Masih bisa nggak sih? Masih bisa. Bisa. Berarti nanti sambil santap, baru nanti ya kita gather lagi di dalam masih ada berapa ya? Harusnya nggak lama sih, sekitar Iya. 15 menit lah. Baru nanti kita... 18, 20, 18, 20 mungkin kalian kita start. Nanti foto baru yang bisa masing-masing ya. Iya. Sip? Udah buka ya? Iya. 603 ya. Oke, mungkin kultum dulu dari Kak Alif.